Puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita. Selamat beribadah di dalam kasih Kristus. Kesempatan ini diberikan Tuhan bagi setiap kehidupan kita, waktu kita boleh memuliakan Tuhan. Walaupun banyak pintu-pintu gereja yang tertutup, tetapi hati kita biarlah kita buka untuk memuliakan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan diberikan Tuhan bagi setiap kehidupan kita, biar kita menjadi umat-umat Tuhan yang mau menenangkan hati Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, karena kasih Tuhan tetap ada bagi setiap kehidupan kita. Walaupun banyak orang menyatakan bahwa akhir-akhir zaman ini, corona ini, banyak memperhitungkan bahwa corona itu kalau dijumlahkan huruf-hurufnya adalah akhir zaman, hari-hari yang jahat, tidak lagi bisa membeli dan menjual. Tetapi bagi saya, orang-orang yang percaya, bagi kita orang-orang yang percaya, khususnya bagi orang Kristen, bahkan sidang jemaat Gereja Pentakosta Indonesia yang ada sidang Cipayu, kita percaya kepada Tuhan. Lindungan Tuhan selalu nyata bagi setiap kehidupan kita. Kalau saya mengambil dan merespon corona ini, saya lihat dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Orang percaya akan diselamatkan. Roh Tuhan akan memampukan dan menguatkan kita. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Nama Yesus Kristus berkuasa di bumi dan di surga. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini menjadi suatu iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita, asal kita mau mencari Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Lewat itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul, maka seluruh umat-umat Tuhan dimanapun boleh berada mengikuti ibadah ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu memagari dan melindungi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Nanti kita masuk di dalam doa. Berfirmanlah, ya Tuhan. Naikkan pujian kepada Tuhan. Saudara, dengarlah sang kekala. Tahun kebebasan bangsa dan kehidupan kita. Memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Janganlah sangka-sangka membawa kebebasan bagi semua orang. Biarkan kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan kau. Ini tahun kebebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun kebebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersorakan. Kau ini tahun pembebasan. Saudara, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersorakan. Tapi ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan.
berfirman-Lah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang kasih oleh Tuhan, lebih jauh kita mengasihi Tuhan. Lewat kita membawa hidup kita ini, hidup yang lemah, hidup yang tidak berarti, tetapi kita percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan dikuatkan. Lewat itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita bawa menyembah kepada Tuhan pada saat pagi hari. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan lewat doa nanti yang dipimpin oleh ibu guru kita. Kita naikkan pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Masing-masing kita membawa hidup kita ini benar-benar menghadap hadirat Tuhan, sebagaimana pengorbanan Tuhan di Kalvari. Untuk kita boleh merenungkan di dalam hidup kita, siapa hidup? Tidak ada yang kita bawa, saudaraku, selain kita tunduk dan menyerah kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya Tuhan. Inilah hidup kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Segenap hati, amin. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanmu, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat, sebab Engkau yang kudus. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari Paskah sudah kita lewati. Hari ini adalah hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus yang mati di Kalvari. Maut tidak berkuasa. Pada hari yang ketiga Dia bangkit. Segala ketakutan ditaklukkan, segala kematian Dia berkemenangan. Kehidupan kita pengikut daripada Kristus, mau merelakan hati kita dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan berkorban di Kalvari bukan karena masalah Dia salah, Dia berdosa, tetapi dosa saya dan dosa saudara yang dipertaruhkan di Kalvari. Tapi saat pagi hari ini Dia berkemenangan. Lewat itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun umat-umat Tuhan boleh berada, dimanapun umat-umat Tuhan boleh melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan,
kita tidak akan pernah ditinggalkan. Asal kita mau membawa hidup kita ini dengan tulus, ikhlas di dalam melayani Tuhan, Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Kita naikkan kembali pujian ini dengan segenap hati. Haleluya Yesus. Segenap hati. Angkat tanganmu sembah Tuhan. Sama Kau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Karena begitu besar kasih Allah akan kehidupan kami Tuhan, sehingga Engkau berkorban Tuhan, sehingga Engkau Tuhan mau tersalib atas kami Tuhan, sehingga Engkau mau Tuhan mengorbankan kehidupan-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah situasi, di tengah keadaan yang kami boleh alami pada saat ini Tuhan, kami mau tetap bersyukur Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menang Tuhan, bahwa Engkau sudah bangkit Bapa bagi setiap sakit penyakit kami Tuhan, bahwa Engkau sudah bangkit Tuhan bagi kehidupan kami yang berdosa Tuhan. Engkau sudah memutus rantai dosa itu Tuhan atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan
Di tengah situasi dan kondisi kami Bapa, ada rencana Allah yang terindah atas setiap kehidupan kami, bahkan kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa bersama-sama Tuhan beribadah Bapa, secara daging Tuhan kami tidak bisa berkumpul Tuhan, tapi kami percaya di dalam roh Tuhan, kami boleh dipersatukan Tuhan, kami boleh Tuhan dimampukan Tuhan untuk tetap Bapa melakukan ibadah kami Tuhan dengan taat dan hormat kepadamu Tuhan, baik di rumah kami masing-masing saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang berkarya Tuhan atas kehidupan kami, atas seluruh umat-umat-Mu Tuhan, atas seluruh Tuhan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan yang boleh digembalakan di GPI Sedang Cipayung Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat Tuhan pagi hari ini Bapa, inilah kami dengan rasa syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau dipuji, dimuliakan atas seluruh puji-pujian, atas ibadah ini Tuhan, menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini kami membawa setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dimulai dari Tuhan hamba-Mu Bapak Sintua kami Tuhan, Bapak Sintua Sihombing Tuhan sebagai pemimpin pujian Bapak. Tuhan urapi Tuhan kehidupannya Tuhan, urapi Tuhan kehidupan hamba-Mu ini Tuhan dengan segala Tuhan keterbatasan, dengan segala Tuhan kemampuannya Bapak. Kami percaya Roh-Mu Tuhan yang akan menyempurnakan Tuhan, baik Tuhan sukacita pada saat pagi hari ini Tuhan dalam menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan, baik juga Tuhan para pemuda-pemudi dan kaum Bapak Tuhan yang melayani lewat musik Tuhan, baik juga Tuhan singer Tuhan. Bapak berkati setiap pelayanan mereka Tuhan, Bapak pimpin setiap hidup mereka Tuhan, supaya mereka menjadi kehidupan yang semakin lagi mengasihi-Mu Tuhan, menjadi kehidupan yang semakin lagi mencintai Tuhan hadirat-Mu Bapa. Dan mereka Tuhan boleh Tuhan melayani-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Mereka boleh melakukan pelayanan mereka Tuhan dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, baik juga hamba-Mu Tuhan yang Tuhan persiapkan untuk melayani kami Bapak, lewat Tuhan firman-Mu ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, itulah yang kami butuhkan Tuhan, firman yang hidup, firman yang berkuasa Tuhan. Karena itu Bapa yang menjadi kekuatan bagi setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Situasi di dunia ini Tuhan membuat kami lemah Tuhan, kadang membuat kami khawatir Tuhan. Tapi firman-Mu saat ini akan berkata Tuhan, akan diperdengarkan bagi kami Tuhan, dan menjadi Tuhan kekuatan bagi kami Bapa. Terima kasih, mari Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Guru kami Tuhan, Bapak Guru Ea Sinaga Bapa, sebagai Tuhan Gembala Tuhan yang memiliki banyak kekurangan Tuhan, memiliki banyak Tuhan kelemahan Bapa, tapi Engkau sanggup tutup bungkus, Kau sanggup sempurnakan setiap pelayanan hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah Tuhan kehidupan kami Bapa, kehidupan kami yang siap untuk Tuhan diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Maka terpujilah Engkau Tuhan pada saat pagi hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, percayalah bahwa kita tetap akan terpelihara, kita akan tetap terlindungi, karena Tuhan berkuasa bagi setiap kehidupan kita, baik dunia ini, bumi ini, baik di langit, Dia berkuasa. Sebabnya lagi kesempatan diberikan bagi setiap kehidupan kita, benar-benar dimanapun kita boleh berada, dimanapun kita boleh tinggal, biar kita tetap satukan hati kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan lewat pujian kita, sebagaimana pertolongan Tuhan bagi setiap hidup kita, sebagaimana Yesus Kristus, Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Kita bangkit di dalam melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Naikkan pujian kepada Tuhan dengan sukacita. Bangkit, serukan nama Yesus.
Nyatakan kuasa-Nya. Kita berdoa, iblis kemenangan, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, darah yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Mari serukan nama Yesus. Mari serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita berdoa, iblis kemenangan, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, darah yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas, nama Yesus pemenang yang kuat, nama Yesus yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segala, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segala, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya. Puji Tuhan. Tidak ada sesuatu nama di atas nama Yesus. Nama Yesus yang berkuasa di atas dan di bumi. Itulah menjadi kekuatan kita, keyakinan kita bahwa segala sesuatu itu kita harus berserah kepada Yesus. Puji Tuhan, Yesus itu baik. Dia rela mengorbankan dirinya bagi setiap kehidupan kita, menyelamatkan kita supaya kita tidak luput di dalam dosa, tetapi kita mau diperbaharui oleh Tuhan. Lewat itu dia berkorban di Kalvari, menyerahkan dirinya seutuhnya lewat janjian dia dengan Allah Bapa, sehingga segala dosa-dosa umat manusia ditanggung di Kalvari, supaya umat manusia itu boleh mengalami keselamatan, sehingga keselamatan itu boleh kita pakai di dalam memuji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, menaikkan pujian, kita sambut persembahan kita, kolektif kita, lewat puji kita. Allah itu baik, sungguh baik bagi setiap kehidupan kita.
kuasa. Puji Tuhan. Mari saudaraku, baik kita yang hadir pada saat pagi hari ini, baik setiap umat-umat Tuhan yang ada di rumah, boleh memuji Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Kita buka hati kita buka pendengaran kita, supaya setiap firman yang disampaikan itu menjadi bekal kita, berkat bagi kita, berkat keselamatan, berkat naungan bagi setiap kehidupan kita. Sebab firman Tuhan katakan kita harus memiliki firman dan Roh Kudus. Sebab itulah yang menaungi kita di saat-saat kita boleh mengalami banyak hal di dalam dunia ini. Karena kita percaya segala sesuatu yang terjadi, semua itu boleh diizinkan Tuhan bagi kita. Tapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Segala sesuatunya akan diberkati oleh Tuhan bagi orang-orang yang mau mengasihi Tuhan dan mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Sebab itu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan akan kita dengar, akan disampaikan oleh Bapak Guru kita sebagai gembala sidang bagi kita, sekaligus nanti mengakhiri ibadah kita ini di dalam doa dan menyampaikan doa berkat bagi setiap kehidupan kita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, yakinkan hidupmu, saya yakinkan hidup saya di dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan kepada Tuhan bagi dua dari bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita ulang dari atas dengan sungguh-sungguh. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pujian telah kami naikkan, sembah telah kami naikkan kepada Tuhan. Pada saat pagi hari ini ya Bapa, kami mau mempersiapkan hati kami pada seluruh kehidupan kami. Mari Roh Kudus kuasai hati dan pemikiran kami, kuasai hidup kami Tuhan pada saat ini. Biarlah lewat firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengar Tuhan pada saat ini, boleh menjadi kekuatan kami, menjadi berkat di dalam kehidupan kami ya Bapa. Urapi juga Tuhan hamba-Mu ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang berfirman Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Firman Tuhan menjadi kekuatan kami, menjadi berkat di dalam kehidupan kerohanian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini kami akan siapkan untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita boleh merayakan atau memperingati hari Paskah dan kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur jikalau Tuhan berikan waktu dan kesempatan, walaupun dengan situasi dan keadaan yang sekarang ini yang membuat kita harus bertemu hanya lewat aplikasi saja, ya, tidak bertemu secara jasmani, tetapi biarlah sukacita yang daripada Tuhan akan selalu ada di dalam hati kita semua. Haleluya. Firman Tuhan akan kita baca di dalam kitab Roma pasal 6. Kitab Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikian bunyinya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, jikalau hari Jumat yang lalu kita boleh memperingati juga ya, kematian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai pengikut Kristus, sebagai umat-umat Tuhan yang sudah percaya,
bahwa Kristus adalah Tuhan. Pada saat hari ini, di dalam kita memperingati hari kebangkitan Tuhan, mari kita maknai kebangkitan Tuhan ya, dengan sebaik-baiknya, dengan yang berkenan di hadapan Allah. Kebangkitan Tuhan bagi kita yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, adalah kembali mengingatkan kita bahwa kita harus semakin diteguhkan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Demikian bunyinya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Puji Tuhan. Haleluya. Kita semua percaya ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus juga telah mati bagi kita di kayu salib. Dan kita juga percaya bahwa Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Walaupun secara kasat mata kita tidak melihat kejadian tersebut, tetapi oleh iman percaya kita kepada Kristus, kita percaya bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk menebus setiap kehidupan kita. Haleluya. Ya. Jadi bagi saudaraku, hari kebangkitan ini, mari kita boleh semakin diteguhkan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kita semakin dikuatkan. Karena kita, ya saya percaya umat-umat Tuhan, ya, bahwa kita mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah yang telah mati bagi kita, yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Dan kita juga percaya bahwa Yesus telah bangkit bagi kita semua. Mari saat ini Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita kembali, bahkan meneguhkan kita, supaya kita tetap memegang teguh iman kita. Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah anak Allah, sanggup menolong setiap kehidupan kita. Amin. Kita perlu ya, iman yang teguh saat ini. Jangan goyah Bapak Ibu Saudaraku. Tetap percayakan kehidupan kita, tetap percayakan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena Dia yang sanggup. Karena Dia yang mampu, Dia mampu melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Apa yang tak pernah dipikirkan oleh kita, yang tak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan akan sediakan bagi setiap orang yang mau mengasihi Dia. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tadi yang memaknai hari kebangkitan pada saat ini, yang pertama agar kita semakin meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan ya, yang telah menciptakan kita, yang telah menjadikan kita. Yang kedua ya, maknailah kebangkitan Tuhan pada saat ini ya, bahwa kebangkitan Tuhan berarti mengingatkan kita kembali juga untuk kita terus memperbaharui kehidupan kita, untuk kita terus memperbaharui kerohanian kita. Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar,
dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Puji Tuhan. Bapak saudaraku, di dalam dunia ini Tuhan akan selalu proses setiap kehidupan kita. Khususnya saat ini Tuhan mau melihat kemurnian iman kita, di mana kita tidak bisa lagi bersosialisasi seperti biasanya. Kita tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti biasanya. Kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam menjalani kehidupan hari-hari kita. Saat-saat ini ya, kita bisa ambil hikmahnya. Tuhan mau melihat kemurnian iman kita semua. Apakah kita tetap percaya kepadanya? Apakah kita tetap menaruh pengharapan kepadanya? Apakah kita akan tetap selalu mengandalkan Dia? Atau sebaliknya, dengan kejadian, ya, dengan situasi yang saat ini yang boleh kita hadapi, iman kita semakin lemah. Kita tidak lagi berpengharapan kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Saat-saat ini Tuhan mau melihat umat-umat Tuhan. Tuhan mau melihat hamba-hamba Tuhan. Masihkah kita tetap berharap kepadanya? Tuhan mau supaya kehidupan kita ini semakin diperbaharui hari demi hari. Tadi firman Tuhan katakan ya, bahwa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati yang merupakan suatu yang dapat melahirkan kita kembali. Oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Di luar situasi yang kita hadapi saat ini, saya tahu ya, pasti kita mempunyai pergumulan, ya, pasti kita mempunyai persoalan, bahkan mungkin ya semakin banyak persoalan. Tapi lewat firman Tuhan, biarlah kita semakin dikuatkan. Biarlah tetap pengharapan kita terus kepada Yesus. Bukan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Sekarang Bapak Saudara, tidak ada lagi yang bisa ya kita berharap atau mengandalkan seseorang. Semua sekarang mengalami dampak efek dari pandemi COVID-19 ini. Baik yang kaya sekalipun, ya para pengusaha sekalipun sekarang ini, mereka juga merasakan dampaknya. Mari lewat kejadian, ya, lewat peristiwa baik yang kita hadapi saat ini, itu boleh semakin memperbaharui hidup kita, memperbaharui kerohanian kita, memperbaharui pengenalan kita kepada Kristus, sehingga kita semakin disucikan. Proses yang kita lewati pada saat ini, biarlah kita tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Masalah-masalah yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi, biarlah itu terus boleh semakin memperbaharui kehidupan kita. Karena kita percaya, ya sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi saat ini ya, tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan Yesus akan menolong kehidupan kita. Haleluya. Saudara, kita tetap terus berharap, kita tetap terus berdoa kepada Tuhan agar ya, badai corona ini, pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Ya, kita tidak tahu kapan. Malah hari-hari ini ya pemerintah semakin mengambil tindakan yang lebih intensif lagi ya, supaya mencegah perkembangan dari virus corona ini. Kita tetap mau terus mendukung pemerintah dalam hal ini, sesuatu hal yang baik. Mari kita tetap dukung ya, dan terutama kita tetap berdoa ya, karena hanya Tuhanlah yang mampu memulihkan negeri kita Indonesia ini, memulihkan dunia ini. Amin. Dan yang terakhir Bapak Saudaraku,
arti atau makna dari kebangkitan Tuhan Yesus pada saat ini, ya, agar kita mau selalu hidup di dalam Dia. Di dalam Galatia pasal yang kedua, Galatia pasal yang kedua, ayat 19 sampai dengan ayat 21. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai dengan 21, demikian bunyinya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Puji Tuhan. Setelah kita tetap percaya, menaruh percaya kepada Tuhan, iman kita tetap teguh kepada Yesus Kristus, dan kita mau diperbaharui hari demi hari, semakin lagi disucikan, dimurnikan oleh firman Tuhan, lewat setiap peristiwa, lewat setiap perjalanan kehidupan kita, di mana kita tetap mengandalkan Tuhan, di mana kita tetap mau berjuang untuk melakukan setiap firman Tuhan, di mana kita tetap mau berjuang untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu berarti bahwa hidup kita bukanlah hidup kita lagi, tetapi melainkan Kristus yang telah hidup di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Karena kita sudah percaya, kita sudah menerima Kristus, bahkan kita sudah dibaptis. Tuhan mau dengan setia dan untuk seterusnya, biarlah Kristus hidup di dalam setiap kehidupan kita. Bukan kedagingan kita lagi, tetapi biarlah Kristus dan firman-Nya dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Karena pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di dalam dunia ini. Lihat sekarang, dunia yang mungkin selama ini yang menjadi andalan kita, mungkin kita mengandalkan pekerjaan kita, mungkin kita mengandalkan usaha kita, mungkin kita mengandalkan segala kegiatan-kegiatan kita. Tetapi oleh karena sesuatu, ya, kita katakanlah sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak kasat mata oleh kita, ya, virus corona ini, semua, ya, bahkan mungkin segala, ya, kemampuan kita, kehebatan kita, ya, begitu banyak rencana-rencana, begitu banyak planning-planning, ya, yang mungkin sudah disiapkan oleh seseorang, yang mungkin sudah disiapkan oleh suatu organisasi, semua dibatalkan, semua dipending. Perusahaan-perusahaan mengalami kerugian, bahkan karyawan pun, ya, ada yang sudah dirumahkan. Walaupun ada work from home, banyak yang menceritakan, ya, ada yang gajinya dipotong. Dunia tidak akan menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang kaya, orang yang diberkati mungkin secara harta dunia ini, sekarang pun, ya, merasakan, ya, bahwa apa yang mereka harapkan, apa yang mereka simpan ternyata tidak bisa, ya, menyenangkan atau menyelamatkan mereka.
Begitu banyak mungkin sekarang aset-aset ya, yang tidak bisa lagi dipakai. Bayangkan bagi saudaraku, mobil sekarang harus hanya isi mungkin sekitar maksimal 4 orang atau 3 orang. Motor ya sekarang ini hanya boleh 1 orang pengendaranya saja. Bus juga angkutan umum sudah dibatasi 50% harus dikurangi yang berada penumpangnya di dalam bus itu. Tetapi Bapak Saudaraku, jikalau kita mau Kristus hidup di dalam kehidupan kita, kita percaya dan kita akan mampu melewati semua ini. Haleluya. Ya, biarlah kebangkitan Kristus menambah sukacita kita, menambah iman kita, sehingga kita akan tetap kuat, kita akan terus bersama-sama melalui semua bersama dengan Yesus, dan kita percaya kita akan mengalami kemenangan. Haleluya. Mari maknailah ya, jadikanlah kebangkitan Kristus ini sesuatu penyemangat di dalam kehidupan kita ya, suatu penyegaran di dalam kehidupan kita di tengah-tengah khususnya yang boleh kita hadapi saat ini ya, supaya kita semakin meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua ya, supaya kita semakin memperbaharui kehidupan kita, khususnya kerohanian kita. Dan yang ketiga, supaya kita tetap setia membiarkan Kristus yang hidup dan tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Puji Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudaraku, kita akan masuk di dalam doa kita kepada Tuhan pada saat ini. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Naikkan pujian penyembahan ini dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami. Biarlah hidup kami ini boleh menjadi persembahan yang baik, persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Inilah pujian kami Tuhan dan syukur kami. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan
pada saat ini. Kami persembahkan kepada Tuhan. Karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Tuhan telah ciptakan kita serupa dan segambar dengan kita. Makasih Tuhan. Mari kita hargai pengorbanan Tuhan. Lewat kita semakin percaya dan teguh iman kita kepada-Nya. Lewat kita mau memperbarui hidup kita hari demi hari. Lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Lewat kita mempersilakan Kristus untuk tinggal di dalam hidup kita dan selalu tinggal di dalam hati kita. Mari Bapak Saudara, kita bawa hati kita kepada Tuhan pada saat ini. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia pada saat ini. Sembah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akalmu. Dan hanya Dia yang menghargai, yang peduli dan mengerti akan setiap kehidupan kita. Kita berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami, inilah syukur kami, inilah hati kami, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan hati persembahkan. Termasuk kami pada setiap hari. Terima kasih Tuhan. Sayang bila ku ada begitu berharga Tuhan.
hidup kami Tuhan. Segenap hidupku Jadi persembahan. persembahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya. Kami tetap kami akan belajar mengasihi Engkau Tuhan. Belajar kami tundukkan dalam kebenaran. Sebab lewat ketaatan kami di situlah kami akan melihat kuasa pertolongan kami. Akan memperbaharui kami. Terima kasih, Tuhan. Melembutkan hati kami Tuhan. Inilah Tuhan yang mencari Tuhan. Yang sesuai dengan kebenaran. Persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami Tuhan pada Atas saat kebaikan-Mu pada siang hari. Terpuji-pujilah Engkau Biarlah Tuhan apa yang boleh kami perbuat, apa yang boleh kami lakukan Tuhan. Dan mengarahkan kami Pujian kami, penyembahan kami, memuliakan nama. Terima pada kasih persembahan yang telah kami Kuatkan berikan kami, Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Biarlah yang itu semua sakit berkenan Engkau di hadapan-Mu Tuhan. diperduka Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Sehingga Biarlah ini kita terus sukacita menjadi yang kerinduan kami. Sukacita yang dari surga Tuhan mengaliri setiap Biarlah ini terus menjadi umat-Mu. pernyataan dalam iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan tetap percaya sepenuhnya kepada Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan di dalam firman. Bapak kami berdoa tetap Kami akan kuatkan berjuang, hamba. Tuhan. Mampukan hamba-Mu Tuhan. Untuk mencari Berikan sesuatu yang kekuatan Engkau, kesehatan bagi hamba. Bahkan Perbaharui Tuhan, setiap hikmat marifat Tuhan. kehidupan kami Bahkan lewat hari hikmat ini. yang daripada Tuhan. Hamba-Mu boleh membawa sidang jemaat Dan terus Tuhan membiarkan Tetap Engkau Tuhan tinggal satu di dalam hati kami, mempermuliakan. menguasai hidup kami. Akan menguasai setiap Terima hati dan kasih, pemikiran Bapak. kami. Sehingga kami Tuhan Kami tetap percaya satu iman, satu pengharapan. kami diberkati lewat ibadah kami pada saat ini, Bapak. Bahkan kami berdoa Tuhan kepada keluarga hamba. Lewat firman Tuhan yang boleh kami terima. Khususnya rumah ini Tuhan. Mari Tuhan. Pintu rumah ini. Mari Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan setiap firman Bapa Tuhan. yang baik, Engkau yang memberkati Tuhan. Mampukan kami untuk tetap boleh menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami untuk tetap menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat kerinduan hamba. Terima kasih Tuhan. Dan kami tetap percaya pemulihan-Mu Tuhan. Pemeliharaanmu Tuhan di dalam setiap kehidupan. Kami percaya Tuhan. Kau yang mengerti, Kau yang memperdulikan setiap kehidupan kami.
Ketika Engkau sudah membuka Tuhan, tidak seorang yang dapat menutup. Dimanapun umat-umat Tuhan berada, Berkat-Mu akan walaupun di saat ini kami tidak baik bertemu, secara berkat kami tidak bertatap muka secara langsung, berkat secara rohani. Terima tapi kasih. biarlah Tuhan. kasih kami tetap terjalin di dalam Engkau Tuhan. Hanya kami berdoa kepada Ibu Guru kami Tuhan. Berkatilah Tuhan Kami sidang melihat jemaat Tuhan umat-umat berkat yang Tuhan. daripada Tuhan. Semua Tuhan di dalam Apapun yang penantian menjadi kami, Tuhan, tetap kuatkan ibu aktivitas kami kami. ini Tuhan. Mampukan ibu kami ini Tuhan Ya, menghadapi biarlah Tuhan Engkau yang memberkati dengan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Kristus. yang Kau berikan kepada keluarga hamba. Apapun Tuhan Biarlah yang menjadi Tuhan persoalan di dalam yang hidup boleh kami kuat, saat yang ini boleh Tuhan Tuhan Kau Yesus. selamatkan. Sehingga kami Mari bersuka Tuhan, cita Tuhan. Engkau yang mampukan kami penantian kami melewati sampai tahu, Tuhan Yesus. Tetapi dengan Roh Kudus Terima kasih. akan menguasai ibu kami ini Tuhan. Terima kasih, Sehingga Yesus. kuat dan mampu Tuhan. Sampai kelak persalinannya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menguatkan Engkau ibu juga kami. yang menjagai Kuasa Tuhan. Tuhan, berkat Tuhan. Engkau yang akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan Yesus. Lewat itulah Tuhan. Di tengah-tengah Lewat itulah pandemi Bapa yang baik. COVID-19 ini Tuhan, Berikan COVID-19 ini kesehatan. Tuhan. Baik di dalam mendampingi Kami Bapa percaya Tuhan yang menjagai umat-umat Tuhan, menjauhkan Tuhan dari segala virus, bakteri, kuman yang mengganggu tubuh jasmani kami ini. di dalam pelayanan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan terlebih besar Tuhan, melindungi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Engkau selamatkan kami Tuhan. Allah yang berkuasa. Kami percaya Tuhan. Kami Sampai tidak nanti akan Tuhan. pernah gentar bahwa Engkau ada Virus corona ini Tuhan, bahwa Engkau ada memberkati kami. musnah Sebab Tuhan bagi dari kami dunia. tidak ada perkara yang mustahil. Karena Engkau Terima kasih, mengajarkan Tuhan kami. Yesus. Terima Kami kasih. tidak perlu khawatir. Berikan Kami tidak hikmat-Mu, perlu Tuhan. takut, Tuhan. Dan kami dapat percaya. melakukan Lewat itulah Tuhan pada siang apa yang hari. baik, apa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, terlebih di dalam menghadapi Tuhan. Kami percayakan pelayanan kami. Kami Hadapi percayakan virus seluruh keluarga kami. corona ini, Tuhan Anak-anak Yesus. kami Tuhan. Cucu-cucu kami. Kami Orang percaya, tua Bapa. kami. Mungkin Tuhan umat-umat-Mu Engkau yang ada tidak Tuhan, bersama dengan kami. Tetap kami naungi Tuhan. menjaga Lewat setiap burung, kehidupan kami. lewat sayap burung Nazarene itu firman dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Selalu menjaga dan melindungi kami. Terima Sehingga kasih, kami Yesus. tetap bersuka Kau memberkati Tuhan, melayani. Di para mana pelayan-pelayan yang boleh melayani pada saat menetapkan kami. Baik di dengan dalam segala keberadaan kami Tuhan. terlebih di dalam setiap Kau mengetahui setiap hati kami. Kau bekerja bagi hidup kami. Dan apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami kerjakan Tuhan, sampaikan bagi kami pada saat ini. kami mau berikan hanya kepada Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Menjadi berkat kekuatan. Ampuni Tuhan segala kekurangan pelanggaran yang telah kami lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu, Bapak situasi Hongking yang boleh memimpin dalam pujian. Berkati Tuhan para pemain musik, Kami berdoa. Bapak Sinaga, Deborah, Andre, Lewi. Ya Tuhan. Berkati Tuhan Oh Tuhan. Dahlia Tuhan yang sebagai singa. Oh yang baik. Berkati Tuhan Kami tetap berdoa. Gideon Tuhan sebagai operator Tuhan multimedia. Engkau tetap menjaga dan Kau memberkati Tuhan Ayub yang boleh Tuhan menjalani Tuhan kolektor. Kau berkati Tuhan anak kami juga Eben Tuhan Oh sebagai ketua pemuda pemudi Tuhan. haleluya. Iya. Dan hamba percaya bahwa kau memberkati juga hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terlebih kau juga memberkati setiap umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, walaupun tidak bertatap muka dengan kami secara langsung Tuhan, hanya lewat aplikasi Tuhan. Tapi kami percaya hadirat Tuhan juga tetap ada. Kau hadir Tuhan di tengah-tengah setiap keluarga, di tengah-tengah Tuhan setiap rumah umat-umat Tuhan, dan mereka semua juga akan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bagi mula pujian, bagi mula hormat kemuliaan, pagi hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini dengan doa kita. Bapa kami, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian ini dengan sukacita kepada Tuhan. Kita mau katakan Allah bangkit, bersoraklah, haleluya. Oh, oh, oh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.